Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran Problem Based Learning atau bisa kita kenal dengan istilah PBL. Model pembelajaran Problem Based Learning atau pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model pembelajaran yang didesain untuk menyelesaikan masalah yang disajikan. Nah, lalu apa sih model pembelajaran Problem Based Learning itu? Model pembelajaran Problem Based Learning menurut Tan Onseng yaitu model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata atau autentik untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Sehingga dalam model pembelajaran ini cocok digunakan oleh guru sebagai pendidik untuk penerapan pada KD yang mata pelajarannya dibutuhkan pemecahan masalah yang kompleks atau masalah-masalah nyata dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Kemudian dalam prosesnya peserta didik didorong untuk belajar mengenai bagaimana sih cara berpikir kritis dan terampil dalam pemecahan masalah. Berikut adalah tujuan dari penerapan model Problem Based Learning. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Nah, di sini karena tujuannya adalah meningkatkan kemampuan gitu ya dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan yang nyata, siswa akan didorong dalam pemecahan sebuah masalah yang mana masalah tersebut ada di dunia nyata dan kontekstual pada saat ini. Nah, kemampuan tersebut kiranya nanti akan menjadikan siswa bisa berpikir lebih kritis dan terampil dalam memecahkan suatu studi masalah. Tujuan model PBL yang kedua yaitu adalah adanya pengintegrasian konsep high order thinking skills atau HOTS gitu ya, yakni pembangunan kemampuan dalam berpikir kritis, yakni mengarah kepada kemampuan pemecahan masalah dan secara aktif mampu mengembangkan keinginan peserta didik dalam belajar. Nah, pada pengintegrasian konsep high order thinking ini, siswa akan diarahkan untuk bisa mengembangkan keinginan diri sendiri dan juga mengembangkan keterampilannya. Perlu diketahui juga oleh Sobat Edu sekalian, bahwa meskipun kemampuan individual dituntut bagi setiap siswa gitu ya, tetapi dalam proses pembelajaran PBL ini siswa tetap belajar dalam kelompok, di mana dalam pembelajaran kelompok ini siswa dituntut untuk memahami persoalan yang dihadapi. Nah, pada proses pembelajaran model pembelajaran PBL ini, siswa kemudian belajar secara individu kembali untuk memperoleh informasi tambahannya yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Nah, dalam proses ini gitu ya, akan menjadikan setiap peserta didik itu mampu mengembangkan kemandiriannya, sehingga bukan tidak mungkin gitu ya, kemandirian itu akan terbentuk. Hal ini dapat dilihat gitu ya oleh para pendidik dari adanya kolaborasi antar peserta didik untuk memperoleh informasi. Nah, kemudian juga adanya penerapan strategi-strategi gitu ya yang dilakukan oleh peserta didik serta sumber-sumber belajar lainnya yang relevan untuk menyelesaikan masalahnya. Pada model ini, kiranya guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sintak dari model pembelajaran PBL. Nah, menurut Andreas gitu ya, dalam sintak model pembelajaran PBL,
ada 5 tahapan gitu ya, ada 5 sintak. Yang mana yang pertama itu adalah memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada peserta didik. Di sini guru membahas tujuan pembelajaran, dan kemudian guru juga akan memberikan permasalahan gitu ya kepada peserta didik. Kemudian guru sebagai pendidik itu akan memotivasi peserta didik untuk mampu terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Pada sintak kedua ini, guru membantu peserta didik untuk mengidentifikasi dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahannya. Nah, di sintak kedua inilah dapat dilakukan pembentukan kelompok kecil begitu ya pada peserta didik. Kemudian masing-masing dari kelompok tersebut itu mendiskusikan masalah dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang mereka miliki. Nah, dalam proses ini juga peserta didik akan membuat rumusan masalah serta hipotesisnya. Berikutnya adalah sintak ketiga, yaitu membantu menginvestigasi mandiri dan kelompok. Maksudnya, pada tahap sintak ketiga ini, siswa didorong ya untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat. Nah, karena ada dorongan tersebut, maka guru sebagai fasilitator kiranya juga turut mendorong peserta didik gitu ya untuk mendapatkan informasi yang tepat. Nah, kemudian juga pada tahap ini siswa juga didorong untuk melaksanakan eksperimen dan mencari penjelasan serta solusi dari permasalahan yang telah mereka rumuskan. Kemudian pada tahap ini juga karena siswa dituntut untuk mencari solusi dari hipotesis yang telah mereka rumuskan tersebut, peserta didik ini aktif mencari informasi dan data yang berhubungan dengan masalah yang telah mereka rumuskan, seperti itu ya. Nah, disinilah terjadi adanya kolaborasi antara peserta didik dan juga penambahan informasi dari berbagai sumber kepada peserta didik, dan tentunya akan menambah kognitif atau pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Tahapan yang keempat atau sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya dan memamerkannya. Maksudnya adalah setelah gitu ya peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, kemudian mereka akan melaporkan data-data yang telah diperoleh tersebut, baik dengan berupa presentasi ataupun memperlihatkan hasil karya yang diperolehnya. Nah, pada tahap ini guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan juga menyiapkan hasil karya yang tepat gitu ya, seperti pembuatan laporan atau misalkan perekaman video, dan juga membantu mereka dalam menyampaikannya kepada orang lain. Karena di sini walaupun siswa gitu ya dituntut untuk bisa lebih mandiri, namun juga kan sebagai fasilitator, guru juga harus membantu peserta didik dalam proses pembelajarannya, begitu ya. Berikutnya sintak yang terakhir yaitu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Pada tahapan ini, guru gitu ya membantu peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap penyelidikannya dan juga proses-proses yang telah mereka gunakan. Nah, itulah pengertian dari model pembelajaran problem based learning atau kita kenal dengan istilah PBL, dan juga sintak-sintak serta tujuan dari pembelajaran model tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Dan teman-teman mohon untuk share video ini ke media sosial teman-teman. See you buat di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.